Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Hikmat pagi hari ini akan bersama kita renungkan melalui Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman-Nya menyatakan, Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Belakangan hari ini, setiap relasi yang terbangun dari pertemuan dan pertamuan kerap kali menimbulkan persoalan. Pasti masih melekat dalam ingatan saudara tentang 3 polemik yang terjadi di bangsa ini yang diperdebatkan dalam dunia maya beberapa waktu yang lalu, yaitu klepon, salah satu jajanan tradisional, lalu logo 75 tahun Indonesia Merdeka, bahkan baru-baru ini mata uang dengan nominal Rp75.000. Dan kalau dipikir-pikir, persoalan tersebut seperti menjadi makanan yang harus dinikmati di keseharian hidup, terutama di bangsa ini. Mengapa demikian? Persoalan tersebut muncul karena adanya gejala penurunan mentalitas manusia yang tidak lagi terbuka terhadap realitas bangsa atau umat Tuhan yang sejatinya beragam. Ada nilai hidup yang memudar karena diwarnai oleh kecurigaan, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang digembar-gemborkan oleh manusia radikal dan intoleran. Dan kepada kita selaku umat Tuhan kembali diperhadapkan pada pertanyaan, bagaimana kita harus bersikap? Menghadapi persoalan yang demikian, melalui narasi firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di pagi ini, terkandung 3K yang sejatinya menjadi nilai luhur Kristiani yang memang harus menjadi sikap kita selaku umat Tuhan. 3K itu antara lain, K yang pertama yakni keramahan. Perhatikan sikap Petrus pada Kornelius yang kemudian menjadi perdebatan dalam komunitasnya saat itu. Adalah suatu kewajaran bahwa setiap kelompok dan atau komunitas pasti memiliki tradisi atau sikap tertentu. Petrus menampakkan keramahan itu sebab keramahan telah dikenal sejak zaman dahulu dan bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam tradisi kekristenan. Bahkan telah diwariskan dari tradisi iman terdahulu. Keramahan juga menjadi nilai luhur yang selalu terkandung dalam karya dan kerja Allah dalam menyatakan Injil atau kabar baik. Terbukti dari Allah yang berkenan menjumpai manusia yang berdosa. Keramahan juga dapat memperkuat relasi dan interaksi yang terjadi dalam setiap pertemuan maupun pertamuan. K yang kedua yakni kepedulian. Nilai luhur ini sangat memungkinkan manusia untuk menyentuh dan menerima keberagaman secara positif, bukan reaktif. Mari sejenak kita melompat untuk memusatkan pada apa yang tertera di ayat 18. Bahwa kepedulian menuntun manusia untuk berpikir secara sadar
dan memahami bahwa keberagaman itu memang dihadirkan Tuhan sebagai bagian dari kasih karunia-Nya yang memimpin manusia kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. K yang ketiga, yakni keterbukaan. Keterbukaan itu tercermin dari upaya Petrus membangun dialog guna memberi penjelasan kepada golongan bersunat. Mengapa dialog? Nah, tentang hal ini sejatinya telah saya jelaskan melalui Hikmat Pagi di hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Jadi, silakan di-browsing ya. Selamat dan semangat mencerminkan 3K itu sebagai nilai luhur Kristiani dalam pikir, tutur, dan laku kita di keseharian. Rahmat Tuhan melingkupi dan menyertai saudara sekalian. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Ya Bapa, kami menghampirimu dalam keteduhan untuk membuka hati kami seraya menaikkan syukur atas setiap keberagaman dalam hidup yang kami jumpai di setiap pertemuan dan pertamuan, baik itu di keluarga kami masing-masing maupun dalam relasi bersama sesama. Oleh sebab itu ya Bapa, saat kami hendak dan kembali berutinitas hari ini menelusuri hidup yang Engkau beri, tolonglah serta tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar nilai luhur Kristiani yang telah Engkau ajarkan itu, yakni keramahan, kepedulian, dan keterbukaan, dapat menyatu dalam nyawa dan nafas kami selaku orang yang percaya pada Kristus. Dalam nama Kristus Tuhan Maha Pengasih, kami berdoa. Amin.